baru pertama kali ini ya ada posko lapor Mas Wapres selama sejarah kita punya wakil presiden. Lapor Mas Wapres itu salah satu gebrakan awal dari Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebuah gebrakan yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Wapres-Wapres sebelumnya. Program atau gebrakan Lapor Mas Wapres dibuka untuk pertama kalinya adalah hari ini. Ini hari Senin tanggal 11 November 2024 dan pada hari pertama Lapor Mas Wapres yang disediakan ruangan khusus di Komplek Istana Wakil Presiden Jakarta, sudah banyak warga masyarakat yang mengadukan atau melaporkan berbagai macam persoalannya. Nah, seperti apakah mekanismenya untuk bisa mengadu di posko Lapor Mas Wapres ini? Oke, sahabat saya, apakah semua persoalan bisa dibawa ke Lapor Mas Wapres? Ya tentu saja tidak lah ya. Tentu hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umum yang menyangkut kebijakan negara, bukan urusan-urusan pribadi ya. Engko utangnya orang bisa nyarutang, utang-utang dewek lapor meng Wapres. Bojone pegatan lapor Mas Wapres ya nggak bisa dong. Begini syarat dan alur pengaduan layanan Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Ini Kompas ya. Layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mulai dibuka pada hari Senin 11 November 2024 hari ini. Lewat layanan ini masyarakat bisa datang langsung ke Komplek Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat pada pukul 08 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat untuk mengadukan masalah mereka. Ya, jadi mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai 14.00. Berdasarkan pantauan Kompas.com, puluhan warga sudah berdatangan ke Istana Wakil Presiden sejak Senin pagi. Di hari pertama launching Lapor Mas Wapres ini sudah masuk kurang lebih 20 orang pengadu. Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden Pranggono Dwianto di Komplek Istana Wakil Presiden. Pihak Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres menyediakan 10 meja pelayanan yang melayani pengaduan secara bergiliran. Selain datang langsung, masyarakat juga bisa mengadukan masalah mereka melalui WhatsApp 08 111 3 kali 704 2207
Lantas, apa syarat dan ketentuan untuk mengakses layanan lapor Mas Wapres? Lalu bagaimana laporan yang sudah masuk akan diproses? Oke ya, simak ya, jangan di-skip, penting ini. Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Wakil Presiden Sabto Harjono mengungkapkan, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam layanan pengaduan ini. Pertama, layanan pengaduan ini bisa menerima 50-60 orang pengadu karena keterbatasan pada hari-hari pertama. Jika jumlah pengadu sudah 50 orang sebelum pukul 14.00 WIB, Setwapres akan terus membuka layanan hingga jadwal tutup operasional. Karena kita tentu terbatas ya dari sisi tenaga, dari sisi prasarana, mungkin kita akan batasi sementara sekitar 50 orang, kata Sabto. Pengadu yang datang mengadu pun merupakan orang yang langsung mengalami kejadian yang diadukan. Apabila pengadu yang mengalami berhalangan untuk melaporkan secara langsung ke Istana Wapres, ia dapat diwakili dengan memberikan surat kuasa materai. Pengadu harus membawa kartu tanda penduduk KTP dan membawa bukti permulaan maupun bukti pendukung yang relevan. Penting ini. Jadi harus ngadu sendiri ya, tidak boleh diwakilkan ya, biar klarifikasinya jelas. Biar yang diadukan itu jelas, jangan-jangan nanti adol kulak ya, adol jere kulak ndean cara Banyumas ya, informasi-informasi hoax, informasi katanya yang tidak jelas diadukannya itu akan mempersulit petugas posko ya, susah untuk mengklarifikasi, menginvestigasi. Tapi kalau yang datang adalah orang yang mengalami langsung kan jelas, mudah apa urusannya, perkaranya apa, kapan, di mana, ya bagaimana gitu. Oke, saya lanjutin. Dilarang mengambil foto maupun video selama di ruangan pengaduan dan Istana Wapres. Alur pengaduannya. Sementara itu ada sejumlah alur pengaduan yang perlu dipatuhi masyarakat, yaitu 1. Pemeriksaan. Pertama, masyarakat yang berstatus mengadu harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres yang berjaga di gerbang utama sesuai standar pengamanan di Sekretariat Wakil Presiden. 2. Mengambil nomor antrean. Setelahnya, masyarakat diarahkan untuk mengambil nomor antrean di lobi gedung, persis di depan gerbang utama. Masyarakat akan diarahkan oleh petugas untuk mengambil nomor antrean pada mesin kios antrean, lalu menuju meja registrasi yang kosong. Ya, ada masalah. Nomor 3, registrasi. Pengadu, ya setelah tadi datang diperiksa mengambil nomor antrean, nunggu antri. Kemudian yang ketiga adalah registrasi. Pengadu melakukan registrasi dibantu oleh petugas pada meja registrasi. Lalu pengadu diminta untuk menukarkan kartu identitas dengan ID tamu. Ya, jangan lupa ya, KTP-nya atau kartu identitas yang lain yang dianggap berlaku harus dibawa. Biar jelas kamu orang mana kan begitu, namanya siapa. Jati dirinya lah ya, bukan orang ya nggak jelas. Nanti kalau nggak ada ID card-nya kan bisa aja berbohong, orang Jakarta ngomongnya orang Tegal kan repot, atau orang Tegal ngomong orang Purwokerto kan repot. Sehingga kalau ada apa-apa melacaknya gampang. 4. Menuju ruang pengaduan. Setelah pengadu melakukan registrasi, petugas akan mengantar pengadu menuju ruangan pengaduan masyarakat dan menunggu antrean panggilan sesuai yang tertera pada layar TV. Mirip di di antrian lobi kantor bank. Kemudian yang kelima, pelayanan. Di ruang ini pengadu menunggu nomor antrean dipanggil. Setelah nomor antrean muncul di layar TV, pengadu menuju meja pengaduan sesuai informasi yang tertera di layar TV. Nah,
6. Pembuatan ide lapor. Petugas akan membantu membuatkan ide lapor jika pengadu belum memiliki ide. Jika sudah, petugas akan lanjut membuat laporan pengaduan. Setelah selesai, petugas akan memberikan bukti laporan. Yang ketujuh, tahap akhir dan pengecekan. Pengadu dapat meninggalkan ruangan pengaduan masyarakat, lalu kembali ke lobi untuk menukar ide tamu dengan kartu identitas. Nantinya pengadu dapat mengecek status aduan pada akun lapor miliknya sesuai nomor registrasi yang diberikan. Oh, bagus ini. Jadi untuk memantaunya apakah laporan atau aduannya sudah di follow up, sudah ditindaklanjut apa belum, tinggal ngecek secara online. Mantap, mantap. Diserahkan ke otoritasnya. Pranggono menjelaskan laporan yang diadukan masyarakat pada hari pertama bermacam-macam, termasuk kebijakan pemerintah daerah, beasiswa, hingga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Setelah aduan diterima, Satwapres akan melihat konteks permasalahan terlebih dahulu untuk dikategorikan karena ada pengaduan yang sudah jelas, ada yang tidak jelas. Oleh karena itu, pihak Satwapres perlu merunut permasalahan tersebut dan melihat kendala yang bermunculan. Kami coba analisis kira-kira ini ada hubungan dengan kebijakan kementerian lembaga di mana, sehingga ketika permasalahannya sudah jelas, dokumen pendukung sudah lengkap, dan kami ketahui kementerian lembaga mana yang berwenang menangani masalah ini, baru kita bisa ure masalah itu, kata Pranggono. Dengan begitu, aduan tersebut akan dilanjutkan kepada kementerian lembaga yang menangani. Masyarakat pun bisa mengecek sejauh mana pengaduan telah ditangani. Untuk sementara waktu, proses tersebut bisa dicek melalui WhatsApp 08111 3 kali 704 2207 atau laman laporwapres.lapor.go.id. Sedangkan untuk kekurangan kelengkapan dokumen pendukung dapat dikirimkan ke alamat email lapormaswapres@set.wapresri.go.id. Mudah-mudahan sih sesuai dengan proses yang ada di Mas Wapres ini bisa berjalan cepat seperti itu. Alhamdulillah tadi luar biasa antusias. Masyarakat ini dibuka jam 8. Pukul 7 kurang tadi sudah banyak menunggu masyarakat, kata Pranggono. Oke ya, itu informasi terkait dengan terobosan baru dari Mas Wapres, Mas Gibran, dengan membuka posko aduan lapor Mas Wapres. Oke, jadi sudah jelas saya kira ya, persoalan-persoalan apa yang bisa diadukan, kemudian prosedur, cara mengadukannya seperti apa, tadi itu sudah saya uraikan jelas. Oke, monggo silakan yang punya persoalan-persoalan penting terkait kebijakan pemerintah tentu saja ya, bukan persoalan pribadi. Ya terkait kebijakan pemerintah kan macam-macam, sesuai dengan kementerian dinas yang bersangkutan. Ya misalkan Anda punya anak sudah lulus, ijazahnya ditahan oleh sekolah dengan penahanan yang ekstrim, dengan ditahannya ijazah itu anak Anda menjadi terkendala, terhalang, tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, misalkan itu kan nanti hubungannya dengan kebijakan dinas pendidikan kan bagian dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan kan. Nah, itu Anda bisa laporkan nanti ketika dianalisis persoalannya oleh ini petugas di lapor Mas Wapres, layak ditindaklanjuti, nanti dari sekretariat Kepresidenan akan meneruskan ke Kementerian Pendidikan dan seterusnya sampai ke sekolah yang bersangkutan. Demikian, ini bagus saya kira, ya bagus karena ini baru pertama kali ini ya ada posko lapor Mas Wapres selama sejarah kita punya wakil presiden. Mudah-mudahan betul-betul posko pengaduan yang kualitatif, yang betul-betul dilaksanakan, yang terbuka, bukan hanya sekedar formalitas seolah-olah aspiratif terhadap persoalan masyarakat, tetapi tindak lanjutnya nggak jelas. Tentu kita tidak harapkan seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi
hal menjadi sesuatu yang akan membuat jajaran kementerian dan seterusnya ke bawah tidak akan lagi mudah untuk bermain-main terkait dengan kebijakan pemerintah. Karena kalau Anda main-main, ada posko lapor Mas Wapres yang siap melaporkan kasus Anda, yang siap melaporkan lembaga kantor Anda ketika ditemukan ada indikasi yang atau prosedur yang tidak benar di dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.